Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Tailwind CSS. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang spacing, yaitu margin, padding, dan space between. Untuk video kali ini kita bakal ngelanjutin masih hal penting di dalam Tailwind CSS ya. Bukan hal penting dalam Tailwind aja sih sebenarnya, hal penting di dalam CSS itu sendiri. Oke, kalian tahu ya width dan height itu adalah hal-hal yang mengatur lebar dan tinggi. Tentu aja dalam web design itu penting banget karena kita bisa ngatur elemen atau objek di dalam website kita sesuai keinginan kita. Misalnya ngatur lebarnya berapa px, ngatur tingginya berapa px. Nah, itu semua udah ada ya di pure CSS. Tanpa framework pun udah ada pembahasannya yaitu width dan height. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah kelas-kelas yang ada di Tailwind CSS untuk setup width dan height-nya. Nah, kalau kalian lihat di dokumentasi Tailwind, kalian bisa lihat di bagian sizing. Ada pembahasan tentang width, min width, max width, height, min height, max height, dan size. Ini semua ada di CSS. Jadi ini sebenarnya ini ilmu CSS bukan ilmu Tailwind. Di sini kita bakal ngebahas kelas yang diakomodir oleh Tailwind untuk menggunakan style tentang width dan height ini. Nah, ini ada banyak banget nih. Oke, kita bakal bahas ini ya. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Yang pertama, kita bahas kelas yang udah diakomodir oleh Tailwind untuk setting width di CSS kita. Kalian tahu ya, width itu atau lebar settingnya ada dua macam, yaitu fixed dan responsive. Nah, fixed ini ukurannya udah pasti. Misalnya kalian kasih 100 px, maka lebar elemen atau objek kalian tetap 100 px walaupun dilihat dari layar HP, dari layar komputer, dari layar tab, atau dari layar apapun itu, pasti objek kalian lebarnya adalah 100 px. Itu yang namanya fixed width. Sedangkan kalau responsif adalah ya respon gitu. Berubah tergantung layar kalian. Misalnya, kalian kasih width-nya 50%. Maka ketika kalian lihat di layar desktop atau komputer, pasti hasilnya berbeda dengan ketika kalian lihat di layar HP, karena 50% adalah satuan yang responsif. Segede apa lebar desktop, 50%-nya pasti berbeda dengan 50% yang ada di layar HP. Nah, itu namanya responsif. Itu semua udah diakomodir, ada kelas-kelasnya di Tailwind. Nah, kita bakal bahas ya pelan-pelan. Yang pertama kita bahas fixed width dulu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, aku bakal contohin aja buat kalian. Tapi sebelum dicontohin, kalian bisa lihat-lihat dulu ya di dokumentasi. Ada banyak kelas-kelas. Kalau dilihat secara cepat aja, kelas ini ada banyak mulai dari W1 yang merupakan ini sebenarnya ada sih W0,5, jadi dia width-nya cuma 2 pixel. W1 4 pixel dan seterusnya. Kalian bisa scroll aja ke bawah terus. Kalian bisa lihat ada W96 384px yang hasilnya kayak begini lebarnya. Nah, ingat kalau pakai angka-angka W bla 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 ini artinya fix. Aku liatin ke kalian. Jadi aku bakal bikin di sini sebuah div kelas bg sky 300. Aku kasih lebar 96. W96 yang artinya aku ngasih lebarnya 384 pixel. Enter. Save. Maka kalian lihat hasilnya kayak begini. Nah, sebentar. Height-nya belum ya. Height-nya nggak usah deh. Aku kasih huruf aja biar kalian ngelihat elemennya atau objeknya. W96. Save. Nah, ini dia lebar dari 96 atau 300 berapa tadi? 384 pixel. Nah, sekarang aku klik kanan, inspect elemen, ini bakal ngebuktiin apakah ini fixed width atau responsif. Ketika aku lihat di layar HP, ini lebar 384px. Aku kecilin pun, dia bakal tetap 308px sampai dia nggak kelihatan kayak begini tuh. Kalau kalian lihat ya, seharusnya ini 384px. Ini dia W96 rem. Satuannya rem lagi, nggak ada ya dilihat pixel. Atau enggak, kalian bisa lihat di sini.
nih 24 rem. Kalau di sini apa dong? Kita lihat. Klik kanan, inspect elemen, ini dia 24 rem. Nah, jadi mau lebar atau kecil, ukuran layar kalian dia bakal tetap fix 24 rem ukurannya. Nah, itu yang namanya fixed. Mau berapapun kalian ganti, misalnya W36, yang artinya adalah 144 pixel. Aku ganti juga ini 36. Save, lihat kayak begini. Layar kecil ukurannya tetap 9 rem. Aku gedein pun dia bakal tetap 96 rem, kalian lihat sendiri tuh. Nah, itu artinya fixed width ya. Berapapun layar ukuran dari layar kalian, dia bakal tetap segitu ukurannya. Sekarang aku bakal coba bahas yang responsive width. Kalian bisa lihat, responsif itu ada banyak. Tapi sebelum responsif, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk fixed width kayak begini. W1 sampai, sorry, W0,5 sampai W96. Nah, terus ada responsif yang aku bilang. Kalian bisa lihat sendiri, responsif ini kalian bisa pakai kelasnya dari W1/2 sampai W11 per, sorry, bukan 1/2 ya. Kayak mana ya ngomongnya? Kalau 1/2 ini hasilnya ya, 1/2 kan setengah tuh, 50%. Tuh, kayak mana ya matematika? Aku bingung juga nyampeinnya. Jadi gini, 1/1 adalah 1. 1/2 apa? 1 dibagi 2, yaitu 100 dibagi 2, 50. Nah, 100% setengahnya berapa? 50%. Makin bingung aku. Pokoknya intinya gitulah. Kalau setengah 50%. 1/3 hitungannya kayak begini. Oke? Nah, jadi kelas-kelas itu udah diakomodir sama sama ini Tailwind CSS. Jadi kalian tinggal pakai aja. Untuk responsif ada dari 1/2, 1/3, 2/3, terus-terusan 1/4 sampai 12/12 nggak ada, 11/12. Kalau kalian mau 12/12 yang artinya 1 atau full 100%, kalian bisa pakai kelas W full. Nah, ini tinggal pakai kelas-kelasnya aja sih. Jadi supaya gampang diingat, kalian mulai aja dari sini. 1/12. Nah, ingat konsep responsif adalah 12 kolom. Jadi kalau kalian mau full, kalian nggak bisa pakai W12/12 di sini. Kalian pakai W full. Kalau kalian mau pakai 11 kolom di antara 12 kolom, kalian pakai 11/12. Artinya kalian kasih lebar sebanyak 11 kolom dari 12 kolom yang ada. Dan seterusnya kayak begitu. 1/12. Tuh. Oke, masing-masing semua ada ukurannya, setiap lebarnya. Nah, untuk ini 1/6 ini juga udah ada hitungannya. Kalian bisa coba-coba sendiri, eksperimen 1/6 hasilnya berapa, 3/6 hasilnya berapa, dan lain-lain. Aku sih lebih prefer yang per 12 hitungannya, karena aku selama ini, aku nggak tahu ya, aku aja yang kayak begini apa programmer lain juga iya. Untuk responsif aku pakai yang hitungan 12 kolom. Jadi aku kalau mau pakai lebarnya 100% ya udah 12/12, karena 12/12 nggak ada, ya udah pakai kelas yang W full. Kalau mau pakai setengah apa? Ya jelas 6/12, dia bakal 50% hasilnya. Kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal coba ngasih lihat ke kalian. Di sini aku bakal ganti W1/2, jelas 1/2 hasilnya adalah setengah, yang mana 50%. Kalau aku liatin ke kalian, kalian bisa lihat sendiri. Save. Hasilnya tuh. Kalau aku close ini, hasilnya adalah 50%. Jadi di sini aku bakal kasih kontainer border 2. Kalian bakal lihat. Nah, ini dia full width. Aku kasih width setengah, maka dapat 50%-nya. Fullnya segini, maka setengahnya segini. Nah, itu width setengah. Coba lagi yang lain, ada 1 per berapa lagi? 1/3 ada nggak? Coba. Tuh, 1/3 ada. Nah, kalian intinya coba-coba aja sih. Yang aku mau liatin tadi, W full. Yang kalian lihat adalah kayak begini tuh. Aku liatin biar kalian, aku tulis biar lebih jelas tuh. Kalau W full kalian lihat sendiri, dia full 12. Ini full kayak begini, hitungannya 12 kolom. Nah, karena W full adalah 12/12, maka dia punya lebar sebanyak 12 kolom. Kayak begini. Kalau kalian coba W 11/12, maka kalian punya lebar untuk objek ini adalah 11 kolom dari 12 kolom yang ada. Tuh, 11/12 kayak gini. Oke, ingat, kayak gitu caranya.
yang harus kalian pahamin ya, kuncinya dari aku untuk responsif adalah pakai hitungan yang 12/12. Dari 1/12 sampai W full. 1/12, 2/12, dan seterusnya sampai 11/12. Dan kalau mau full yaitu pakai yang W full. Kayak begitu. Itu aja sih yang paling gampang. Itu tips dari aku. Nah, kita coba lihat apakah benar-benar responsif dia. Di sini kita lihat inspect elemen untuk ukuran desktop tadi W11/12 aku punya 91,6%. Pokoknya inilah 91 bla 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 persen. Sekarang aku kecilin ukurannya, maka yang terjadi adalah tetap tuh. Seberapa kecil atau seberapa gede pun wave-nya tetap ukurannya segini. Itu yang namanya responsif, bakal ngikutin luas dari desktop ya, luas dari layar kalian. Kalian pakai HP dia bakal ngikutin tetap 91% dari layar HP kalian. Kalian pakai komputer bakal 91,66% dari layar komputer kalian dan seterusnya. Nah, itu perbedaan dari fixed dan responsif. Sekarang tergantung kalian kebutuhannya apa. Mau bikin suatu objek kalian itu lebarnya fix atau responsif, tinggal pakai kelas yang udah ada aja di sini. Oke, kita balik ke dokumentasi. Jadi kalian bisa pakai kayak begini aja. Kalau mau fixed ya W1 sampai 96 dan lain-lain. Untuk persentase kunci dari aku, tips dari aku pakai yang per 12 ini, sampai per 12. Oke, nice. Lanjut. Responsif udah, fixed udah. Sekarang aku mau ngeliatin ada kelas yang namanya, aku kasih dulu ya, BG Emerald misalnya 300, terus aku kasih W screen. Nah, W screen ini apa sih? Aku bakal kasih lihat ke kalian. Save. Ini belum aku kasih, atau autonya adalah karena kita belum kasih, dia bakal full, W full. Sekarang apa yang terjadi kalau aku kasih kelas yang namanya W screen? Nah, yang terjadi adalah kayak begini. Walaupun wrapper kita, ini kan kalian tahu ya, wrapper itu kan parent, di dalamnya itu adalah children-nya. Nah, yang warna hijau ini child-nya, dan yang kotak ini merupakan wrapper atau parent-nya. Nah, kalau aku kasih kelas W screen, yang ada apa? Dia bakal ngasih lebar sebesar ukuran layar kita. Ini aku sekarang ngoding lagi pakai komputer atau desktop. Lebar dari komputer aku lumayan ya. Jadi kalau kalian lihat hasilnya, kalian scroll aja ke kanan, W screen full, benar-benar. Jadi walaupun kalian kasih wrapper lebarnya segini, dia nggak ngikutin aturan itu. Kalian kasih W screen, dia bakal ngelebarin sesuai ukuran dari layar kalian. Kalau aku klik kanan inspect elemen, kalian bisa ngeliat di sini. Nah, ini aku lebarin tuh. Dia ngelewatin ya. Dia sama kayak W full kah? Kita lihat. Nggak. W full dia tetap ada di dalam parent-nya atau wrapper-nya. Sedangkan untuk W screen nggak kayak gitu. Dia bakal, lihat ya, aku udah nggak bisa scroll lagi tuh. Ini batas dia, yaitu dia nggak bisa ditahan oleh wrapper-nya. Dia bakal ngikutin sesuai ukuran dari layar kalian. Kalau kalian kecilin pun dia bakal tetap full. Ini bisa nggak sih refresh? Dikecilin mungkin bisa ya, biar lebih jelas. Tuh, dia bakal full terus. Yang warna hijau kalian lihat ya. Tuh, dia bakal full terus sesuai ukuran dari layar kalian. Oke, itu untuk W screen. Apalagi yang penting ya? Kayaknya itu deh, kalian bisa coba-coba sendiri nih WaveFit ini apa, WMin, WMax, dan lain-lain. Oke, itu aja dari aku tentang wave yang ada di Tailwind CSS ya, maksudnya kayak gitu. Yang perlu kalian pahamin sih, fixed wave dan responsive wave. Kunci dari aku untuk responsive wave pakai hitungan 12 kolom. Lanjut, aku bakal ngebahas min wave dan max wave sekaligus aja. Min wave artinya apa? Kita ngasih minimum wave untuk sebuah elemen di website kita. Jadi, berapapun lebarnya, misalnya cuma satu huruf doang yang ada di elemen kita, kalau kita kasih min wave-nya 60%, dia bakal tetap lebarnya 60%. Dia nggak bakal jadi 1 px aja, atau berapa px, misalnya kalian kasih satu huruf di dalam elemen kalian. Kalau bingung, kita bakal praktek. Di sini udah aku kosongin. Di sini aku bakal bikin sebuah div class. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini aku bakal kasih w
setengah aja. Jadi setengah dari kontainer bakal ada di sini ya, setengah dari kontainer. Terus aku kasih border biar bisa kalian lihat, border 4 dan bordernya warna black. Untuk height-nya aku kasih yaitu di sini aja setelah W, karena kita wrappernya ini H screen, berarti aku bisa kasih H setengah. Ini height ya, belum kita bahas, jadi kalian ikutin aja dulu. Nah ini dia, jadi setengah lebar dari parent atau dari wrapper dan setengah tinggi dari wrapper, segini dia. Oke, di sini aku bakal bikin percobaan, yaitu aku kasih sebuah kelas div, kelasnya bg til 400 dan aku kasih huruf A. Secara default aku kasih div class, dia bakal lebarnya full dari parent. Itu yang pertama teorinya atau bawaan dari sananya bakal full kalau kita nggak kasih width-nya. Oke, kita bakal kasih width-nya yaitu misalnya width 1. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah segini. Kita cuma dikasih 1 px untuk lebar elemen ini. Jadi walaupun aku ketik H, dia nggak muat karena 1 px itu nggak mencukupi dari huruf A ini. Nah, itu width biasa. Sekarang kita coba, kita lagi ngebahas min width atau max width? Min ya. Sekarang kita coba kasih min width. Tadi kita udah dapet width-nya 1 segini nih. Kalian bisa lihat, cuman 1 px untuk elemen ini. Bahkan untuk nampung huruf pun nggak muat nih. Ini 1 px. Sekarang kita tambahin min width. Min width, misalnya aku kasih 96. Atau kecil-kecil aja lah, 36 px. Sorry, bukan px ya. Min W36 ini 144 px. Yang terjadi adalah, sebelum aku save, kalian ingat, ini 1 pixel segini. Sekarang ketika aku kasih min width, save. Dia bakal ngebantah ukuran 1 di sini. Nah, itu dia guna dari min. Minimum, sekali lagi, kita ngasih perintah bahwa elemen yang kita kasih kelas ini, dia bakal ngasih minimal lebarnya 144 px. Walaupun kita udah ngasih lebarnya cuman berapa ini? Lebarnya cuman 4 px, tapi ketika kita kasih, hoi, aku mau elemen ini minimal 144 px, nggak mau tahu. Nah, walaupun kita cuman ngasih 1 atau 4 px, karena kita udah ngasih perintah minimalnya segini, maka mau nggak mau dia bakal minimal segini. Nah, sekarang aku bakal ketik panjang lebar, lorem 200. Tuh, panjang banget. Kalau aku save, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah segini. Kenapa segini? Nah, ini dia. Kalian lihat, di sini kita cuma ngasih lebarnya 36. Atau min W36, minimumnya 36 px. Kita nggak ngasih dia ini full 100%. Ya, makanya dia ke bawah tuh. Seukurannya ini 96 px. Tapi, kalau kita hapus W1 ini, yang terjadi adalah dia bakal full. Nah, itu dia. Kalian harus perhatikan baik-baik ketika menggunakan min W dengan ada width-nya atau enggak. Ketika ada width yang udah exactly kayak begini, kalian kasih min, maka kalian bisa ngasih tahu, oh aku nggak mau 1 px, aku maunya 144 px karena kita kasih min segini. Nah, misalnya kalian mau ngasih perintah lagi, aku maunya minimal 144 px, tapi kalau lebih nggak apa-apa asal nggak ngelewatin wrapper dia. Ya udah, kalian bisa menggunakan cara hapus width 1 yang exactly tadi, ganti dengan min W36. Jadi kalian bakal mendapatkan hasil kayak gini. Nah, itu dia penggunaan min width. Kita ngasih perintah minimal segini, maksimal nggak apa-apa, terserah kalian, asal jangan ngelewatin wrapper, tapi minimal segini, nggak boleh lebih kecil dari ini. Nah, itu guna dari min width. Oke, ngerti ya tentang min width. Sekarang kita bahas max width. Nah, max width ini lawan dari min. Max pasti lawan dari min. Nah, kalau min itu adalah kita ngasih tahu minimal segini, nggak boleh kurang dari ini. Nah, lawannya adalah max, maksimum. Maksimal segini, aku nggak mau tahu, nggak boleh lebih dari segini. Nah, itu dia perbedaannya. Lawan dari min adalah max. Kita bakal lihat aja langsung biar lebih jelas. Aku kasih hr class
margin top sebesar 5, terus kita kasih div kelas bg sky 300 aja. Terus di sini sama aja, kita kasih yang pertama width-nya adalah 1 atau 4 pixel. B, save. Ini dia. Sama ya. 1px, bukan 1px, min W1 atau 4 pixel segini jadinya. Sekarang apa yang terjadi? Kita W1 kita kasih kelas max W36. Save. Yang terjadi adalah nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Ya udah, benar. Kenapa kita berharap ini bisa lebih dari 4 pixel, sedangkan kita ngasih perintah adalah max. Jadi artinya kayak begini. Woi, aku mau elemen ini width-nya 4 pixel, maksimalnya 36. Jadi kau terserah mau ngasih berapa lebarnya asal nggak ngelewatin 36. Kebetulan kita di awal ngasih perintah ini cuma 4 pixel. Apakah 4 pixel lebih kecil dari apa tadi? Dari 144 pixel? Ya, berarti ya udah aturannya kayak gini. Terus ditanya lagi, apakah 4 pixel lebih lebar dari 144 pixel? Jawabannya enggak. Ya udah tetap. Udah intinya kayak begitu aja, teman-teman. Ya udah kita kasih 4 pixel dan lebarnya nggak boleh lebih dari 36. Ya udah terpenuhi. Ya dia bakal tetap segini jadinya. Nah, apa yang terjadi jika aku menghapus exactly 4px ini? Save. Yang terjadi adalah ya dia bakal 36. Kalau aku ketik lorem bla 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 200 juga lah ya. Save. Yang terjadi adalah dia bakal tetap segini. Ingat, kalian lihat perbedaannya. Ketika yang di atas min W36, dia bakal penuh asal nggak ngelewatin parent dia atau wrapper dia. Sedangkan max W36, dia bakal tetap segini. Ya udah, apa yang mau kita harapkan? Kita udah ngasih perintah, maksimal adalah 144 pixel. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih gimana? Ya udah ke bawah. Kayak begitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau min, aku ngasih perintah minimal segini. Boleh lebih, tapi jangan lebihin dari wrapper. Sedangkan max adalah aku ngasih perintah, hoi maksimal segini. Kau nggak boleh lebih dari segini. Nah itu perintah dari max. Jadi kalian harus bisa ngebedain ya. Min width dan max width dan gunakan seperlu kalian. Selanjutnya kita bahas height. Height ini sama kayak width ya, cuman bedanya ya height untuk mengatur tinggi sebuah elemen atau objek di dalam website kalian. Tadi kan kalau width kan ngatur lebar. Nah, kalau height ini ngatur tinggi. Sama juga height kayak width. Dia ada fixed height dan responsive height. Nah, kalian untuk kelas-kelasnya bisa lihat ini semua. Ada di dokumentasinya. H1, H bla bla bla, ada sampai H96, terus H auto, terus yang responsifnya ada kayak wave juga H1/2, 1/3, dan lain-lain. Terus ada juga konsep 12 kolom. Yaitu, nggak ada ya, sorry. Untuk head ternyata nggak ada konsep 12 kolom. Aku lupa kalau responsif itu cuman berlaku, responsif 12 kolom cuman berlaku untuk div aja, tapi kalau head nggak berlaku kayak begitu kayaknya ya. Tuh nggak ada tuh, kalian lihat kelasnya nggak dibikinin. Oke, nggak apa-apa, kita bakal bahas dulu tentang head ya. Jadi untuk head kita bahas fixed head yang pertama. Ini dia, aku udah bikin wrappernya atau parentnya merupakan sebuah kotak yang mana width-nya setengah dari lebar parentnya dan tingginya juga setengah dari tinggi parentnya. Aku kasih border warna hitam supaya kalian ngelihat lebih jelas. Jadi untuk bikin height kalian gampang aja, kasih div dulu. Aku bakal kasih A kayak begini, terus di div kelasnya bg til 400 kayak begini. Kalian bisa lihat hasilnya kayak begini. Kenapa kayak begini? Ya karena kita belum set height-nya. Secara default width-nya bakal auto. Oke, kita nggak mau kayak begitu, kita set width-nya yaitu agak lebar aja, yaitu 20 segini. Nah, ini sekarang saatnya kita ngatur height-nya.
Height-nya untuk fixed kayak yang tadi aku bilang, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada berapa aja, mulai dari H0, H0,5 ini 2 pixel, dan sampai H96. Kalian bisa cari-cari. Ini juga ada H-auto ya. Coba deh, kalau H-auto apa sih yang terjadi? H-auto save, hasilnya nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak ngasih tahu height-nya berapa. Ingat, height nggak sama kayak wave. Kalau wave ini auto itu dia bakal 100%. Nah, kalau height nggak, kita harus setting tingginya. Oke, kita coba H yang lain, yaitu H96. Kalian bisa lihat, save. Ini dia H96. Hasilnya adalah 24 rem atau 384 pixel. Nah, ini ya, height 96. Sekarang kita bikin lagi, cuman bedanya aku kasih height-nya ini jangan 96 tapi 80. Save. Ups, jadinya kayak begini ya. Kita harus kasih kelas flex dulu biar dia ke samping kanan. Sebentar, salah ngasih flex. Flexnya seharusnya di wrapper dia. Ya, habis border black kita kasih flex. Save. Nah, udah dia udah di samping kanan. Terus kita kasih space between-nya, space X between-nya, space between H5 kayak begini aja. Nah, ini dia jaraknya. A, ini B. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dia fixed 96 segini, 80 segini. Sekarang aku coba lagi, H berapa? 72. Sekarang C, hasilnya segini. Itu dia arti dari fix ya, segini. Sekarang kita coba, kalau aku kecilin, apakah dia respon tetap segini atau dia bakal ikut mengecil. Jadi wrappernya kita bakal kecilin. Untuk mengecilkan wrapper, kalian cukup ubah H1/2 ini. H1/2 kan 50%. Kita ubah jadi lebih kecil lagi. H1/5. Nggak ada? 3. Ada nggak sih? Aduh, aku nggak hafal loh. Ini dia ada. H1/6 deh, biar ekstrim sekalian, 16%. Lihat, kalau responsif seharusnya dia bakal tetap berada di dalam kotak, walaupun kotaknya ini mengecil, balok-balok ini bakal ikut mengecil. Tapi kalau fixed, dia nggak bakal mengecil. Dia bakal tetap segini aja, walaupun ngelebihin wrappernya. Oke, save. Yang terjadi adalah dia fixed. Karena apa? Ini kebukti. Dia ngelebihin wrappernya. Walaupun wrappernya mengecil, dia nggak ikut mengecil. Dia bakal tetap mempertahankan tingginya. Nah, itu dia fixed height. Kita bisa pakai H96, H berapapun itu yang ada di kelas ini pastinya ya. Nah, itu dia untuk fixed height. Sekarang kita coba yang responsif. Kalau responsif tadi kelasnya ini 1/2, 1/3, dan seterusnya sampai ini. Kalian bisa coba sendiri lah ya, ada 5/6 dan lain-lain. Nah, untuk persentasenya kalian lihat sendiri, 5/6 itu 83%, bla 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 bla. 4/6 bla 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 bla. Nah, kita bakal coba beberapa aja buat ngeliat apakah responsif ini benar-benar responsif atau enggak. Oke, di sini aku bakal duplicate, ganti dengan huruf D. Nah, di sini kita ganti H-nya. H kita ganti dengan 1/2, yaitu 50% tingginya. Bisa nggak? Save. Hasilnya kayak begini. Nah, bener nih kebukti. Kalian bayangin aja, wrappernya segini. 50%-nya segini. Benar, dah 50%. Tapi belum kebukti apakah benar-benar responsif atau enggak. Di sini sekarang aku bakal ninggiin responsifnya. Bukan responsifnya, ninggiin wrappernya. Kalau aku tinggiin wrappernya, otomatis kalau dia responsif, dia bakal tetap setengah. Kalau nggak responsif, dia bakal segini aja. Kita buktikan. Jadi, untuk H1/6 aku bakal ganti jadi H1/2. Aku tinggiin dia supaya jadi setengah kayak begini. Oke, save dan lihat hasilnya. Tuh, lihat yang D membesar, dia bakal mempertahankan 50% dari wrappernya. Tadi kalau misalnya pendek, dia ikut pendek juga. Sekarang udah makin tinggi, dia ikutan tinggi juga. Nah, itu efek dari height yang responsif. Tergantung wrappernya. Oke, jadi kalian ngerti ya, kalau fix dia tetap tingginya segitu-segitu aja, sedangkan kalau responsif dia bakal ngikutin wrappernya. Jadi konsepnya kayak wave sih untuk height ini.
Bukan cuman width aja yang ada min dan max-nya. Height juga ada min dan max-nya, yaitu min height dan max height. Ini konsepnya benar-benar sama kayak width. Untuk min height dan max height sama sama konsepnya dengan min width dan max width. Nah, kita bakal langsung coba aja buat ngebuktiin kalau konsepnya benar-benar sama. Aku bakal duplikat di sini dan hapus hanya. Ini ubah jadi E. Kalian bakal lihat full 100% height-nya. Atau sama dengan wrapper. Nah, sekarang aku nggak mau ini. Aku bakal set H1. Yang terjadi adalah cuman punya tinggi atau height-nya yaitu seberapa 4px ya. Ya, 4px. Nah, ini kalau kita belum kasih max height dan min height, dia bakal ngikutin height yang kita set. Sekarang kita bakal coba kasih min height sebesar 32. Yang terjadi apa? Perhatiin, ini 4 pixel, kalau aku save berubah jadi 32 atau 144 pixel ya. 128, sorry. Kita lihat dulu, benar nggak 128 pixel? Dan ternyata benar. Jadi, ini 128 pixel. Nah, kita set height-nya 4 pixel, tapi ternyata kita kasih peraturan bahwa minimal. Ingat, minimal yang artinya wajib tingginya minimal 32 atau wajib tingginya minimal 128px. Kalau lebih dari 128px masih bisa. Jadi ketika aku kasih H1 yang mana artinya 4px, dia nggak bakal mempan karena kita kasih rule satu lagi, yaitu minimal height-nya adalah 128 pixel. Ingat minimal, jadi dia harus memenuhi hal tersebut. Jadi minimal 128 pixel. Sekarang kalau aku ganti ini H96, maka jadinya apa? Seharusnya ini bakal lebih tinggi dari yang ini. Save, tuh, lebih tinggi. Kenapa? Ya, kayak gitu peraturannya. Kita ngasih peraturan bahwa minimal tingginya 100, berapa tadi aku lupa terus. Kita ngasih peraturan bahwa tingginya minimal 128 pixel. Yang namanya minimal pasti bisa lebih dari itu kan kalau kita mau. Nah, jadi di sini aku set bahwa tingginya adalah 384 pixel. Jadi secara logika 384 lebih gede daripada 128. Nah, karena kita ngasih minimal 128, apakah 324 lebih besar dari 128? Benar, maka dibolehin. Yang intinya minimal 128 pixel, lebih boleh. Nah, makanya jadinya kayak begini. Kalau misalnya aku ganti cuman 4 pixel, dia bakal ngikutin yang minimal 32. Kayak gitu. Minimal, batas minimal atau batas yang paling kecil 32 atau 128 pixel. Kalau misalnya lebih boleh, kurang yang nggak boleh. Nah, itu konsep dari minimal height-nya. Nah, sekarang kita coba yang satu, yaitu F. Di sini H1 lagi ya balik, maka dia punya 4 pixel doang. Sekarang kita coba kasih max height-nya 32, samain aja. Max height 32. Save. Yang terjadi adalah kayak begini. Kenapa? Ya tadi kita kasih rule bahwa maksimal 128 pixel. Karena kita ngeset 4 pixel, apakah 4 pixel ini lebih besar dari 32? Enggak. Nah, berarti masih terpenuhi di sini. Jadi, dia bakal nulis 4 pixel aja. Kenapa? Karena ya boleh. Kan maksimal 128. Selagi dia nggak ngelewatin 128 pixel, berarti ini udah masih benar. Nah, sekarang aku ganti. Apa yang terjadi jika aku ngeset height-nya ini merupakan 96 atau 384? Apakah tinggi dari F ini ngikutin 384 pixel atau 128 pixel? Kita coba aja. Save, dan kalian lihat sendiri. Yang ada adalah tinggi dari height ini, tinggi dari F ini adalah 128 pixel. Jadi dia ngikutin max height dari F. Ingat, max height artinya nggak boleh lebih dari itu. Kita ngeset max height-nya 128 pixel, berarti
Untuk kotak atau balok F ini nggak boleh lebih dari 128 pixel. Walaupun kita ngasih tahu bahwa height-nya 384, dia nggak bakal ngelewatin 128 pixel. Nah, itu fungsi dari max height. Kalian kalau mau ngeliat-liat, kelasnya ada di sini ya. Mana sih terminal? Nah, ini ada banyak banget. Kalian bisa coba-coba lihat, ini min height, ini max height. Nah, silakan dicoba dulu deh sampai kalian paham. Selanjutnya ada yang namanya size. Nah, size ini merupakan salah satu alternatif buat kalian yang males. Jadi, untuk size ini kita cukup ngasih satu atau menggunakan satu kelas aja, dia bakal ngeset lebar dan tinggi dari elemen atau objek yang kita mau. Nah, biasanya kan kalau kita mau mengatur tinggi dan lebarnya, pertama kita mungkin setting height-nya dulu untuk tingginya. Terus yang kedua kita setting width-nya dulu untuk lebarnya. Nah, kalau menggunakan size ini kita nggak perlu nge-setting height sama width, kita cukup setting size-nya aja, yaitu kelas yang udah dibuat oleh Tailwind CSS. Maka kita bakal dibikinin elemen kita sesuai kelas yang kita gunakan kayak begini. Nah, ini cara singkatnya ya. Kita coba aja dulu. Aku bakal bikin sebuah div kayak begini. Terus aku kasih aja ini G. Di sini aku kasih kelas bgtil 400 kayak yang lain. Terus W20. Kita lihat kalau W20 save, yang ada adalah ini dia. Height-nya bukan 20 pixel, bukan 20 pixel, sorry. 80. Height-nya bukan 80 pixel, tapi dia bakal ngikutin height auto, yaitu sebesar dari wrapper-nya. Oke, sekarang kalau kita nggak mau itu, kita mau bikin persegi atau kotak, maka kita harus set height 20. Maka dia bakal jadi kotak sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kan agak repot, kita setting W dan H. Ada cara lebih gampang, yaitu size. Nah, size ini kita nggak usah capek-capek setting height dan width-nya. Untuk size bakal ini, di setting width dan height-nya sekaligus. Nah, kita cukup pilih aja misalnya size 5. Yang terjadi adalah tuh, kotak kecil banget. 5 itu berapa sih size 5? Yaitu 20 pixel. Jadi ini ukurannya cuma 20 pixel kali 20 pixel. Kita gedein lagi size 96. Ini adalah 384 kali 384 pixel. Kita lihat save. Nah, ini kok kok bukan persegi panjang. Kok bukan persegi tapi persegi panjang. Nah, itu karena kita ada di dalam sebuah wrapper. Ingat rule-nya nggak boleh ngelewatin wrapper. Kalau kalian lihat ya di sini, kita scroll ke bawah. Ini seharusnya bentuknya masih persegi panjang ya, udah nggak kotak lagi karena kena ini margin. Sekarang aku bakal melakukan percobaan yaitu ngapus ininya. Kita lebarin ya. Jadi yang tadinya W setengah kita atur aja jadi W11/12. Save. Nah, lihat makin lebar makin kelihatan kotaknya. Jadi tuh kotak kan. Jadi kayak begitu teman-teman. Untuk size kita nggak perlu setting height dan width-nya, cukup size aja, otomatis dia bakal setting height dan weight dengan nilai yang sama. Aku coba ubah jadi 32, save. Nah, bakal mengecil dan height dan width-nya punya ukuran yang sama, yaitu 128 pixel. Nah, itu tuh gampang banget ya. Size itu kayak mempersingkat kalian nggak usah ngatur height dan width-nya. Sekarang kalau kalian mau lihat kelas-kelasnya ada di dokumentasi, ada banyak banget nih. Ini bisa kalian tes-tes aja sendiri supaya tahu penggunaan kelas-kelasnya. Terus udah kayaknya itu aja yang perlu dibahas tentang size. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Kita udah belajar tentang width, yang mana ada fixed width dan responsifnya. Terus ada juga kita belajarin min, width, dan max height-nya. Max width-nya. Nah, ada juga kita belajar tentang height yang sama kayak width, ada responsif dan ada fixed. Terus ada juga kita pelajarin min height dan max height. Terus ada juga rupanya size, di mana dengan menggunakan size kita nggak perlu repot-repot ngatur
width dan height sekaligus. Cukup ngatur satu width, dia bakal otomatis ke setting untuk width dan height-nya. Bakal membentuk persegi ya, sama sisi. Nah, jadi gitu aja deh untuk pembahasan kita kali ini. Sepele emang, tapi ternyata bakal banyak digunakan, apalagi width dan height ya. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.